Mempunyai tabungan 100 juta rupiah merupakan pencapaian finansial yang signifikan, khususnya bagi para karyawan dan pengusaha muda di bawah usia 25 tahun. Namun memperoleh angka tersebut tidaklah mudah. Angka 100 juta rupiah bagi para karyawan dan pengusaha muda seringkali dianggap sebagai gerbang utama menuju kebebasan finansial. Ramai di media sosial, tren berbagai cara mengumpulkan 100 juta pertama pun kian masif. Lantas mungkinkah target ini dicapai oleh karyawan dan pengusaha muda di bawah umur 25 tahun di tengah tingginya biaya hidup saat ini? Belum, kebetulan menurut aku sih mungkin aja ya, karena di zaman sekarang start dari SMA juga udah banyak passive income yang kita bisa dapetin, mulai dari freelance, kemudian kalau di bidang aku mungkin ikut event-event, jadi di umur 20-an mungkin bisa mencapai itu sih, kalau startnya lebih duluan gitu. Belum, hampir insya Allah. Mungkin banget sih. Kan sekarang banyak ya bentuk-bentuk tabungan, nggak cuma dalam bentuk cash atau yang lainnya ya. Jadi mungkin sih. Belum sih kalau sekarang ya, cuma mungkin segera gitu ya. Cuma kalau sekarang belum sih. Kalau menurut aku tergantung pekerjaannya dan penghasilannya juga sih ya, sama lifestyle. Cuma kalau di aku sendiri sih kayaknya enggak sih. Menanggapi hal ini, perencana keuangan Melvin Mumpuni menjelaskan bagaimana tips untuk mendapatkan 100 juta pertama tersebut. Masing-masing orang itu perlu ningkatin kemampuan untuk bisa menghasilkan pemasukan lebih besar. Tadi contohnya apakah dengan memanfaatkan skillnya, contohnya tadi yang saya sampaikan, seorang desain grafis memanfaatkan skillnya di bidang desain untuk bisa punya penghasilan tambahan. Itu satu. Yang kedua, gaya hidup, betul. Kalau walaupun penghasilannya besar, kalau gaya hidupnya besar juga nanti savingnya juga akan kecil atau kurang kan. Oleh sebab itu, gaya hidup juga perlu di-maintain atau dijaga sewajarnya saja. Nah, yang ketiga, kemampuannya atau savingnya itu perlu ditambah. Savingnya itu bisa dalam bentuk tabungan atau juga dalam bentuk investasi. Jadi kalau dia bisa invest kurang lebih 2,5 juta per bulan, ya kurang lebih 4 tahun dia kekumpul 4 tahunan lebih lah ya, kekumpul 100 juta. Tapi kalau dia bisa invest sampai katakanlah 3 jutaan per bulan, ya mungkin 3 tahunan juga udah kekumpul tuh 100 juta. Jadi kemampuan untuk bisa rutin atau invest bulanannya itu yang penting. Nah, oleh sebab itu menurut saya habit itu atau kebiasaan itu perlu dibentuk. Melvin juga membagikan tips untuk mengelola tabungan bagi karyawan dan pengusaha muda di bawah umur 25 tahun yang telah memperoleh 100 juta pertamanya. Saran saya kalau sudah punya uang itu mulai diatur dulu keamanan keuangannya, pondasinya. Ya, dana darurat 100 juta itu salah satunya bagian dari dana darurat. Kalau sudah usahakan punya asuransi kesehatan, at least BPJS kesehatan. Terus kemudian mulai memikirkan untuk berinvestasi yang lebih serius, angka yang lebih besar. Karena dari 100 juta pertama, ketika kita bisa berinvestasi dengan tepat gitu ya, itu bisa nyampe ke 500 juta pertama. Dari 500 juta pertama, kita bisa nyampe nanti ke 1 miliar pertama. Itu sangat possible. Nah, dari 100 juta pertama itu memang menentukan sih. Menembus tabungan 100 juta pertama di usia muda bukanlah perlombaan, melainkan proses yang membutuhkan konsistensi dan perencanaan. Baik karyawan maupun pengusaha, setiap anak muda memiliki jalur dan waktu yang berbeda dalam pencapaiannya. Sagita Randistia,